Kabar terbaru dari arena balap motor dunia kini tengah menjadi buah bibir yang ramai diperbincangkan oleh komunitas pecinta otomotif di berbagai penjuru. Sorotan utama publik saat ini tidak lagi sekadar tertuju pada perebutan gelar juara dunia oleh nama-nama veteran Eropa, melainkan pada rivalitas panas dua pembalap debutan asal Asia Tenggara yang sedang mencuri perhatian dunia. Persaingan sengit di awal musim Moto3 2026 mulai memanas dengan tensi yang terus meningkat dari pekan ke pekan. Setelah dua seri pertama kalah bersaing dari fenomena balap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, pembalap kebanggaan Malaysia, Hakim Danish, kini dilaporkan tengah menyiapkan strategi baru yang krusial untuk bangkit di seri berikutnya, yaitu Moto3 Americas 2026. Bagi para pengamat dan anggota komunitas balap yang terus memantau jalannya kompetisi, performa Danish sejatinya sempat menjanjikan dan memunculkan ekspektasi tinggi saat ia tampil memukau di sesi awal Moto3 Brazil 2026 beberapa waktu lalu. Pembalap muda yang bernaung di bawah bendera tim MT Helmets AMSI tersebut berhasil menunjukkan tajinya dengan memulai balapan dari posisi ketiga. Posisi start di barisan terdepan ini seharusnya menjadi sebuah peluang emas yang sangat terbuka lebar baginya untuk meraih podium pertamanya di musim ini, sekaligus membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu rookie yang patut diperhitungkan di kancah global. Namun, realitas di lintasan balap seringkali menghadirkan drama yang sama sekali tak terduga. Situasi balapan yang mendadak menjadi tidak ideal, termasuk adanya insiden cukup parah yang memicu pengibaran bendera merah atau red flag, ternyata membawa dampak psikologis dan teknis yang sangat signifikan bagi jalannya perlombaan. Jeda balapan yang dipaksakan tersebut membuat ritme yang sudah dibangun susah payah oleh pembalap bernomor motor khas itu menjadi terganggu drastis. Alih-alih mampu mempertahankan posisinya untuk terus bersaing secara agresif di grup pemimpin balapan, Danish justru terlihat sangat kesulitan menjaga konsistensi kecepatan motornya setelah restart. Alhasil, di tengah kepungan pembalap lain, ia harus menelan pil pahit dan puas menyelesaikan balapan dengan finish di posisi ke-10, sebuah pencapaian yang tentu jauh dari target awal timnya. Di sisi lain lintasan, sebuah pemandangan kontras justru tersaji dan langsung menjadi topik viral di berbagai platform diskusi komunitas Roda 2. Veda Ega Pratama, yang juga berstatus sebagai pembalap rookie pada musim ini, justru tampil sangat gemilang dan penuh ketenangan di tengah kekacauan ritme balapan pasca insiden. Pembalap andalan Honda Tim Asia itu menunjukkan kematangan mental yang luar biasa melampaui usianya. Berangkat dari posisi start keempat, tepat di belakang posisi Danish pada awal balapan, Veda berhasil bermanuver dengan cerdik, menjaga suhu ban, dan pada akhirnya sukses mengamankan podium ketiga saat bendera finish dikibarkan. Pencapaian impresif dari Veda ini jelas bukan sekadar trofi biasa. Hasil tersebut semakin menegaskan perbedaan performa dan kesiapan mental keduanya di fase krusial awal musim ini. Podium yang diraih Veda secara tidak langsung menjadi pukulan telak tersendiri bagi Danish, mengingat pembalap Malaysia tersebut gagal memaksimalkan peluang besar dari posisi start yang jauh lebih menguntungkan. Komunitas penggemar balap pun kini ramai menyoroti bagaimana perbedaan manajemen tekanan antara kedua pembalap muda bertalenta ini menjadi faktor penentu utama di atas sirkuit. Menyadari besarnya sorotan publik dan tuntutan untuk segera memperbaiki performa, kubu Hakim Danish tentu tidak tinggal diam. Tak ingin kegagalan serupa terulang dan menjadi tren negatif di awal karirnya, Danish kini dilaporkan telah mengalihkan seluruh fokus dan konsentrasinya ke seri ketiga yang bertajuk Moto3 Americas 2026. Melalui berbagai persiapan fisik dan analisis data yang intensif, ia menyadari sepenuhnya bahwa tantangan yang akan dihadapi di daratan Amerika Serikat nanti tidak akan berjalan dengan mudah. Pasalnya, balapan yang akan diselenggarakan di Circuit of the Americas atau COTA tersebut akan menjadi pengalaman pertama kalinya bagi sang pembalap mengaspal di sana. Sirkuit yang terletak di Austin, Texas ini sudah sangat diakui di kalangan komunitas otomotif sebagai salah satu trek paling teknis, brutal, dan menguras fisik di kalender kejuaraan dunia. Dengan panjang lintasan yang menantang, serta kombinasi 20 tikungan yang rumit, sirkuit ini menuntut tingkat presisi yang sangat tinggi dari para pembalap, terutama bagi mereka yang masih meraba-raba karakter aspalnya. Terkait tantangan berat yang sudah menanti di depan mata,
Sang pembalap pun akhirnya angkat bicara untuk meredakan spekulasi publik mengenai kesiapannya. Ini pertama kalinya saya balapan di Chota, pengalaman baru dan pasti sangat menantang, ujar Danish. Pernyataan tersebut mencerminkan realisme sekaligus kewaspadaan tingkat tinggi dari sang pembalap. Ia juga secara khusus menyoroti karakter lintasan Chota yang sangat kompleks dan tidak kenal ampun. Trek ini tidak hanya memiliki lintasan lurus yang sangat panjang yang menguji top speed motor, tetapi juga dipenuhi dengan banyak tikungan tajam beruntun serta perubahan elevasi ekstrim yang mengharuskan setiap pembalap menjaga fokus maksimal sepanjang balapan berlangsung. Sedikit saja kesalahan dalam menentukan titik pengereman, akibatnya bisa sangat merugikan posisi di lintasan. Menghadapi sirkuit yang masih asing, langkah strategis apa yang akan diambil oleh sang rookie? Danish menegaskan bahwa kunci utama untuk bisa tampil kompetitif di Texas adalah kemampuan beradaptasi dengan sangat cepat sejak detik pertama sesi latihan bebas dimulai. Ia menargetkan agar dirinya beserta tim mekanik bisa langsung menemukan ritme terbaik dan setup motor yang paling optimal. Tujuannya sangat jelas, yakni agar ia memiliki peluang besar untuk lolos otomatis ke sesi kualifikasi kedua, Q2, tanpa harus membuang tenaga dan ban di fase Q1. Mengenai pendekatan teknis yang akan ia terapkan pada akhir pekan nanti, pembalap muda ini memaparkan rencananya dengan cukup gamblang kepada media. Saya harus cepat beradaptasi. Saya akan mencoba meningkatkan kecepatan sejak awal sesi latihan agar bisa bersaing lebih cepat menjelang kualifikasi, jelasnya. Kutipan tersebut menjadi penegas bahwa tidak ada lagi waktu untuk bersantai bagi kubu MT Helmets MSI. Dengan strategi baru yang menitik beratkan pada agresivitas sejak menit pertama sesi latihan, ditambah tekad bulat untuk segera bangkit dari keterpurukan seri Brasil, Danish menaruh harapan yang sangat besar. Ia berharap pendekatan proaktif ini dapat secara instan memperbaiki hasil akhirnya di lintasan dan membawanya kembali bersaing ketat di barisan depan. Lantas, mampukah Hakim Danish membalikan keadaan di sirkuit yang sama sekali belum pernah ia taklukkan sebelumnya? Ataukah Veda Ega Pratama akan terus melanjutkan tren positifnya dan kembali mendominasi persaingan sesama pembalap Asia Tenggara? Pertanyaan-pertanyaan ini kini terus mengema di ruang-ruang diskusi komunitas balap, menciptakan gelombang antisipasi yang luar biasa menjelang hari balapan. Rangkaian jadwal Moto3 Americas 2026 sendiri dipastikan akan digelar pada tanggal 27 hingga 29 Maret mendatang. Periode krusial ini akan menjadi ujian penting dan pembuktian sejati bagi Danish di mata dunia. Publik kini menanti dengan penuh saksama, apakah ia benar-benar mampu keluar dari tekanan yang membelenggunya dan kembali menantang dominasi para rival terberatnya, termasuk Veda Ega Pratama yang saat ini tengah berada di atas angin. Semua mata kini tertuju pada aspal kota, menunggu aksi heroik siapa yang akan mencuri perhatian di Amerika.